warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fatimah Sam SPDI, nomor induk mahasiswa 2421100785. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan S1 2025. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10-2 SMA Negeri 7 Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, guru. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Yang mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih. Sebelum Ibu memulai, baiklah saya tanyakan dulu tentang kebersihan lokal kita ini. Apakah tadi anak-anak sudah piket? Sudah. Coba periksa dulu laci mejanya. Kalau ada sampah, tolong dibuang keluar. Dapat sih? Dapat sih? Berarti kalau sudah bersih, berarti sudah aman kita untuk mengadakan pembelajaran. Ya, baiklah. Sekarang Ibu mencek tentang kehadiran anak-anak Ibu sekalian. Adiska, Ardiansa, Budiman, Jahanara. Ada namanya terpanggil? Alhamdulillah. Berarti kita hadir semua. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kehadiran anak-anak Ibu sekalian seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak sekalian, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Sekarang Ibu membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Ibu pertanyakan kepada anak Ibu tentang what is love? Apa itu cinta? Silakan siapa yang bisa menjawab dari kata what is love tadi? Boleh, silakan. Berdiri. Ya, bagus. Beri aplaus. Pas. Beri aplausan untuk anak Ibu semua. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini yang mana akan dibacakan anak kami Jihan. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran peserta dididik memahami dan menganalisis materi tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maupun raja atau tawakal kepada sehingga meyakini bahwa dalam iman sangat banyak sebetulnya dan bercermin pada apa yang dia tunjukkan sekali-kali. 2. Melalui model PDM, peserta dididik memahami dan menganalisis tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala, maupun raja dan tawakal kepada sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak sebetulnya dan bercermin pada apa yang dia tunjukkan sekali-kali. Ya, terima kasih kepada anak kami Jihan telah membacakan dari tujuan pembelajaran tersebut. Sekarang kita masuk kepada tentang definisi cinta. Apa itu dikatakan cinta? Yaitu cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Selanjutnya hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mengutamakan Allah di atas segalanya, mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah, dan menaati segala perintahnya. Kau bisa anakku? Boleh, diri. Pakai bismillah anakku.
Ya, bagus. Terima kasih buat anak kami, Pipia. Maaf, Pipa. Siapa bisa untuk melanjutkan tentang hakikat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Sahil. Ya, bagus. Raja adalah mengharap ridho, rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta yakin hal itu dapat diraihnya atau sesuatu jiwa yang sedang menunggu atau mengharapkan sesuatu yang disenangi dari Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkan. Itulah definisi raja. Kita mengambil kesimpulan dari ikhtiar dan tawakal dari kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini dia mengungkapkan sabdanya, ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ adalah ikhtiar itu berusaha. Itu yang dikatakan dengan ikatlah untamu, ya. Ikatlah untamu, itulah usaha. Jadi kalau bertawakal itu berdoa kepada Allah supaya apa yang diusahakannya itu terkabul dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh siapa itu? Oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan diskusi pada hari ini, marilah kita memperdalam ikhtiar dan tawakal. Mari kita tonton video. Terima kasih kepada anak-anak telah menonton video yang telah Ibu sajikan. Mudah-mudahan apa yang disajikan tadi dapat kita ambil hikmahnya dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak atau untuk dikerjakan setiap kelompok untuk mengerjakan pekerjaan LKPD tersebut. Jadi saya sarankan setiap kelompok ke depan untuk mengambil LKPD tersebut. LKPD tersebut Ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Lihat satu persatu, kerjakan. Setelah nanti mau dikerjakan, Ibu memantau apa yang telah Ibu sajikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Persilakan. Nah, buat namanya diskusikan dengan baik. Karena sampul, kerjakan apa lagi? Diskusikan, Bu, diskusikan. Buat. Tulis ke kertasmu. Iya. Ya, Bella Ibu tanyakan tentang diskusi ini. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tentang diskusi tersebut? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita presentasikan diskusi kita tersebut, marilah kita speaking sejenak menggunakan angka dengan kata, ya. Melihat, mendengar, semangat. Boleh. Tepuk fokus. 1, melihat. 2, mendengar. 3, semangat. Ya, setelah kita lakukan speaking tersebut, marilah kita lanjutkan presentasi kita tentang pembahasan mengenai hakikat mencintai Allah SWT, khauf, raja, dan tawakal. Saya harapkan kelompok 1 yang maju untuk membacakan hasil diskusinya tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami adalah layanan PPT selama proses pembelajaran langsung itu bahwasannya mencintai Allah adalah salah satu cara dalam bertawakal dan membutuhkan satu usaha yang disebut rupiah. Tanpa baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Dipersilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami. Bagaimana kalian dapat melakukan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lakukan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kelompok kami. Dari Al-Quran kata hadis tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Dan isinya katakanlah jika kami apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang dari Al-Quran atau hadis tentang khauf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Lanjut kepada kelompok 5, yang mana kelompok 5 ini adalah untuk memberikan kesimpulan dari isi hakikat iman kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal. Dipersilakan anak kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pembelajaran hari ini. Yaitu, dengan mencintai Allah, kita pasti menjadi takut untuk mendekati segala larangannya dan harus selalu menaati semua perintah-perintahnya. Karena mencintai Allah akan lebih sempurna manakala hati manusia mengerti kenikmatan-kenikmatan yang telah diperolehnya dengan kita dapat menerapkan ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan sehari-hari dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, berpuasa, dan bersedekah dan lain sebagainya. Membantu orang tua dan menolong orang lain juga termasuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari yang beberapa tentang kecintaan Allah adalah seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Maka jika kamu mencintai Allah itu aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa kami. Sekian kasih dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan kesimpulan dari isi diskusi kita pada hari ini. Kilah Ibu menanyakan tentang pembahasan kita hari ini. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau sudah paham tentang pembahasan kita tadi? Adakah anak-anak Ibu mau bertanya? Boleh. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itulah hakikat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus, tepuk tangan untuk anak kami. Ya, ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang bertanya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal dapat kita mengambil kesimpulan bahwa pelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk akhlak manusia itu sendiri. Jadi sebelum kita akhiri dari pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa melalui membacakan ayat yaitu surah Wal Asri. Dimulai dengan mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, dengan berakhirnya doa tadi untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.